Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Baik, hari ini berjumpa lagi dengan Ibu ya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar nih pagi ini kalian semua? Baik, Bu. Sehat, Bu. Semangat. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Hari Bu, ini sehat, kita Bu. harus Iya, Ibu juga sehat, Nak. Alhamdulillah. Kita semua harus bersyukur, Nak, ya, karena kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat memperoleh ilmu pengetahuan. Baik. Siapa yang hadir hari ini, Nak? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Hadir semua? Riza, Aris, Ya, hadir? hadir semua. Riza, Aris? Kemana ya Hadir, Riza Bu. ya? Hadir, Alhamdulillah. Hadir, Bu. Coba Nak Riza, tunjukkan kameranya Nak, biar Ibu bisa memantau kegiatanmu di sana. Baik. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Bagus sekali Nak, hari ini semuanya hadir tepat waktu. Walaupun kita belajar daring, namun kedisiplinan terus harus tetap kita jaga ya. Baik. Ya, Bu. Apakah kalian semangat pagi ini? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat ya? Harus Ya. semangat. Semangat, Bu. Baik, kalau begitu, kalau biar kita bertambah semangat, Ibu kasih motivasi dulu ya. Kita tepuk semangat dulu. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 luar biasa. Bisa ya? Coba kita mulai. Semangat pagi. 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 Luar biasa. Ya, bagus, terima kasih. Apakah sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Iya. Siap, ya? Kalau siap, kalian harus aktif, harus semangat, dan tidak boleh izin ke belakang. Nah, baik. Ya, Bu. Kalau sudah siap, kita mulai belajar hari ini. Namun, kita berdoa dulu ya. Ya, silakan Nak Riza, pimpin doa Nak. Marilah teman-teman kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Alhamdulillah. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Masih, Bu. Iya, Wiji. Belajar apa? Rakyat, Bu. Iya, bagus ya. Puisi rakyat. Nah, puisi rakyat itu merupakan salah satu hasil dari karya sastrana. Nah, jadi hari ini kita masih belajar yang berkaitan tentang karya sastra. Baiklah, anak-anak di antara kalian, siapa yang suka membaca dongeng? Coba tunjukkan. Saya, Kepada- Ibu. Ya, seperti ini. Dongeng apa Nak yang Ya. pernah kamu baca? Saya pernah baca dongeng Kancil dan Buaya. Kancil dan Buaya. Iya, bagus ya. Berarti Nak Sugiyartini ini rajin membaca. Teruskan Nak ya. Nah, Kancil dan Buaya. Jika kita lihat, kancil dan buaya itu adalah hewan Nak ya. Nah, berarti kalau cerita yang tokohnya itu diperankan oleh hewan, namanya cerita apa? Ayo. Cerita apa itu? Fabel, Bu. Iya, betul. Semuanya hebat. Namanya adalah cerita fabel. Nah, kira-kira kalian tahu tidak cerita fabel itu apa sih? Siapa yang tahu? Rati? Cerita yang tokohnya binatang, Bu. Oh Yang iya. mempunyai watak seperti manusia. Iya, Ratna, pintar sekali Nak. Betul ya. Jadi cerita fabel itu cerita yang diperankan oleh hewan atau binatang yang berkarakter seperti manusia. Betul sekali Nak itu. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, kalian simak ya PowerPoint yang Ibu tampilkan. Sebentar. Sudah tampil belum anak-anak? Sudah, Bu.
Ya, tadi ya seperti yang dikatakan oleh Ratna, kita hari ini belajar cerita fabel. Jadi cerita fabel itu adalah cerita yang menampilkan dan diperankan oleh hewan sebagai tokoh utamanya. Tokoh tersebut dapat berpikir, berperasaan, berbicara, bersikap, berinteraksi seperti halnya manusia. Kemudian anak-anak, Ibu juga akan menyampaikan kompetensi dasar kita pada hari ini, Nak, yaitu mengidentifikasi informasi tentang fabel, legenda daerah, setempat yang dibaca atau didengar. Kemudian, IPK yang harus kita capai adalah mengidentifikasi cerita fabel berdasarkan tokoh atau karakter dalam cerita, serta menyimpulkan ciri unsur cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian, tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dan menyimpulkan unsur cerita fabel yang dibaca atau didengar. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita akan menyimak contoh video cerita fabel ya. Namun sebelumnya kita bentuk kelompok dulu. Kemarin kan sudah kan kalian bentuk kelompok. Nah, ada 5 kelompok ya nantinya. Kelompok 1 itu Riza dan Wahidi. Kelompok 2 Ratna dan Fiji. Kelompok 3 Sugi dan Diana. Kelompok 4 Ratih dan Susetio. Dan kelompok 5 Wahyu dan Rini. Kalian simak ya video cerita fabel yang Ibu tayangkan. Harus kalian simak baik-baik dan jangan ada yang tidur. Setelah tayang video ini nanti kita akan tanya jawab individu, setelah itu kita akan berdiskusi secara kelompok. Suatu hari di sebuah kebun anggur tinggallah sebuah keluarga semut dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Semut ini membuat sarangnya dari daun-daun, lalu mereka tempel menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sulit untuk didapatkan. Para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba. Berbeda halnya dengan seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari, belalang sembah itu hanya berlatih menari. Namun, sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Suatu hari, sang belalang sembah menari dekat sarang semut. Dia menari dengan sangat anggun. Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan. Para semut melihat sang belalang sembah menari, namun mereka tidak menghiraukan tarian indahnya. Itu karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan itu dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut bekerja. Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian? Sang semut menjawab, kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba. Lalu sang belalang kaget. Musim dingin, kata sang belalang sembah dengan kagetnya. Kan masih lama, lebih baik kita bersenang-senang saja dulu, kata belalang sembah. Semut tak menghiraukan belalang. Semut tetap tekun mengumpulkan makanan. Musim dingin tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut.
Ia meminta bantuan makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi, melihat malang lemas, kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Nah, bagaimana anak-anak? Bagus tidak cerita fabel tadi? Bagus, Bu. Bagus, Bu. Bagus. Bagus, Bu. Bagus, Bu. Bagus ya. Nah, sekarang coba Ibu mau menguji daya simak kalian tadi. Kira-kira dari cerita fabel Belalang Sembah tadi, ciri-ciri apa yang kalian temukan? Saya, Bu. Iya, Nak Rati, silakan Nak. Ciri-cirinya itu tokoh utamanya binatang. Alur ceritanya sederhana. Ceritanya singkat, Bu, bergerak cepat. Karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. Gaya penceritaan secara lisan. Pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita, Bu. Dan pendahuluannya sangat singkat dan langsung. Iya, betul sekali Nak Rati. Hebat, 2 jempol untuk Nak Rati. Iya. Bu. Selanjutnya, kalian lihat ya, sebuah bangunan itu, maaf ya, bentar Nak. Ada kesalahan. Maaf Nak ya, ada sponsor lewat tadi. Nah, Ibu lanjutkan ya. Saya suka, Bu. Ya, Ibu lanjutkan ya. Nah, sama halnya seperti bangunan, Nak. Bangunan itu kita lihat kokoh karena ditopang oleh kerangka-kerangka yang ada di dalamnya. Sama seperti cerita fabel, Nak. Cerita fabel juga ditopang oleh unsur-unsur yang ada di dalamnya agar terlihat hidup dan bermakna. Nah, kira-kira unsur yang Ibu maksud itu apa, Nak? Sama tidak, Bu, dengan unsur intrinsik Widiana. Iya, betul sekali itu, Nak. Widiana. cerita? Betul. Itu namanya unsur intrinsik. Artinya adalah unsur yang dibangun dari dalam. Bagus. Kira-kira unsur intrinsik itu apa saja ya? Siapa yang bisa? jawab, Siapa yang tahu? Silakan Bisa, Bu. Susetyur ini. Unsurnya itu meliputi tema, tokoh, alur, latar, penokohan, amanat, dan sudut pandang, Bu. Iya, betul sekali ya. Ada tema, ada alur, ada tokoh, penokohan, amanat, dan sudut pandang. Seperti di bawah ini, seperti yang Ibu jelaskan di sini ya. Sebentar. Seperti yang dijelaskan oleh Susetyur ini tadi, unsur pembangun fabel itu terdiri dari tokoh. Ini adalah pelaku, Nak ya, pelaku di dalam cerita. Di sini diperankan oleh hewan yang menjadi pelaku ceritanya. Kemudian ada penokohan, watak, karakter atau sifat dari tokoh cerita yang ada di dalam fabel, Nak. Kemudian setting atau latar. Di sini merupakan keterangan tempat, waktu, suasana di dalam cerita. Kemudian ada tema. Tema di sini adalah ide dasar yang menjadi pusat pengembangan cerita. Kemudian ada amanat atau pesan yang disampaikan pengarang atau berisi nilai-nilai kehidupan yang bisa kita jadikan pelajaran. Kemudian sudut pandang di sini adalah posisi pengarang di dalam cerita. Jadi sudut pandang itu, Nak, ada sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, seperti yang Ibu bilang di awal tadi, kalian sudah membentuk kelompok. Sekarang kalian diskusikan unsur intrinsik yang ada pada cerita fabel yang berjudul Belalang Sembah ya. Tadi kelompoknya sudah Ibu sebutkan, ada 5 kelompok. Silakan mendekat pada kelompoknya. LKPD sudah Ibu bagikan melalui WA tadi kan? Ya, baik. Baik, coba kita mulai ya diskusinya.
kelompok 1 tadi ya. Dari hasil dari hasil diskusi kalian kelompok 1, kira-kira latar dan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tadi siapa saja? Kelompok 1. Riza hadir, Riza? Ya, Bu. Ya, silakan Nak. Apa tokoh siapa saja tadi di dalam cerita fabel? Dan latarnya di mana? Tokohnya itu yang pertama semut. Ya, semut hitam tadi, Bu. Tokohnya. Ya. Yang kedua itu belalang sembah. Iya. Ya. Ya, cuma 2 itu, Bu. Itu tokohnya. Latarnya di mana? Latarnya itu tadi di atas pohon, Nak, latarnya, Bu. Saya lihat tadi, Bu. Oh, di atas pohon. Iya, di pohon, di sebuah kebun, Nak, ya. Iya, bagus sekali kelompok 1. Selanjutnya, coba kelompok 2. Kelompok 2. Tadi kan di dalam cerita fabel di sana ada watak dari tokoh yang diperankan. Kemudian juga tadi di sana juga ada permasalahan, Nak, ya. Nah, kira-kira apa watak tokoh dari cerita fabel tersebut dan permasalahan apa yang dihadapi mereka? Kemudian kelompok 2. Saya, Bu. Ya, silakan, Ratna. Hasil diskusi kelompok saya. Coba mic-nya dihidupkan dulu, Ratna. Ya. Hasil diskusi kelompok saya. Watak tokoh semut yaitu rajin, disiplin, kerja keras, dan berpikir panjang. Ya. Kemudian watak tokoh belalang, pemalas, tidak disiplin, dan tidak berpikir panjang. Kemudian permasalahan yang dihadapi yaitu ketika musim dingin, belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari, Bu. Iya, betul sekali ya. Hebat sekali kelompok 2 hasil diskusinya. Kemudian kelompok 3 tadi mengenai tujuan komunikasi dan sudut pandangnya. Coba kelompok 3 hasil diskusinya. Sudah menemukan? Ya, saya Bu. Ya, silakan Sugiyarti nih mewakili kelompok 3. Sudut pandangnya itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kemudian tujuannya itu komunikasinya itu bersifat menghibur, menginspirasi, dan juga mendidik. Iya, tepat sekali ya. 100 semua jawaban dari kelompok 3 tadi. Kelompok 1, 2, 3 tadi 100 ya. Jadi sudut pandang orang ketiga menggunakan nama orang ya. Kemudian kelompok 4. Kelompok 4 coba. Kelompok 4 di sini analisisnya coba sebutkan dari segi alurnya. Bagaimana alurnya? Kelompok 4. Tadi siapa kelompok 4 tadi? Ratih ya. Silakan Ratih. Atau saya lempar kelompok lain yang tahu. Coba kelompok 4. Kelompok 4 kemana nih Ratih? Ratih kemana Ratih? Susetio? Ya, Bu. Kelompok kami saja, Bu, ya. Ya, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu. Maaf, Bu. Nah, Bu, ada Rati, Bu. Ya. Coba kelompok 4 alurnya bagaimana? Ya, Bu. Boleh, Bu. Kedengaran nggak, Bu, suara saya, Bu? Iya, kedengaran sekarang, Nak. Silakan, Nak. Ya. Kelompok 4, baiklah kami akan mempresentasikan alurnya bermula dari pengenalan kedua tokoh yang mempunyai sifat berbeda. Semut memiliki sifat yang rajin, giat dan disiplin, kerja keras, teguh pendirian, dan berpikir panjang. Sedangkan belalang mempunyai sifat terbalik dari semut yang sehari-harinya hanya bersenang-senang dan berlatih menari. Kemudian, suatu hari belalang sedang menari-nari di depan para semut yang sedang bekerja. Namun mereka justru tidak menghiraukannya dan konsisten pada pekerjaannya. Ketika musim dingin tiba, belalang kesulitan untuk mencari makanan dan menyesali bahwa ia seharusnya mencari makanan dan bukan malah bersenang-senang sambil berlatih menari. Saja Bu, kelompok 4 Iya, alurnya. bagus sekali Nak ya, sangat tepat sekali jawabanmu Nak. Bagus kelompok 4 100. Dan terakhir ya untuk kelompok 5, amanat apa yang bisa kita ambil dari cerita belalang sembah tadi? Ayo kelompok 5, Wahyu. Mana Wahyu?
Saya aja Bu mewakili Wahyu Bu dari iya, kelompok boleh. kami Bu ya. Silakan, Susetiorini nih. Iya Bu. Jadi kalau dari kelompok kami amanat dari cerita itu ada 2 pelajaran Bu yang bisa kita ambil. Yang pertama, masa depan adalah milik setiap orang. Maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha. Bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Yang kedua, jangan pernah mengabaikan dan menunda sesuatu yang sangat penting di masa depan nanti. Ya Bu, itu saja. Terima kasih. Iya, betul sekali. Luar biasa Susetiorini ini ya. Bagus. Jadi itu amanahnya. Nah, jadi nak kita ya harus kita ambil hikmah dari cerita tadi ya. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari pesan moral yang melalui cerita fabel yang berjudul Belalang Sembah tadi. Bagus. Kira-kira nih nak, siapa yang bisa menyimpulkan cerita dari Belalang Sembah tadi? Bagaimana kesimpulannya yang bisa kita ambil dari cerita Belalang Sembah? Coba Nak Sugiyartini, bagaimana Nak kesimpulannya Nak? Kesimpulan dari cerita Belalang Sembah jika kita lihat dari unsur pembangun cerita. Saya Bu, Iya, menyimpulkan silakan Bu. Nak. Oh ya, Widiana. Oke, baik. Dari Ya, Tafa. silakan Nak Widiana. Yang pengertiannya ya Bu ya. Ya, apa pengertiannya? Fabel adalah salah satu dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utama. Nah, tokoh itu bisa berpikir, berperasaan, berbicara, bersikap seperti manusia, Bu. Iya, betul sekali ya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan kegiatan pelajaran kita pada hari ini? Ya, coba. Selain pengertian. Ciri-ciri fabel ya Bu ya. Ya, silakan Nak Sugiyartini, ciri-ciri fabel apa saja tadi? Ciri-ciri fabel itu tokohnya itu biasanya hewan ya Bu. Kemudian alur ceritanya itu lebih sederhana daripada cerita-cerita yang lain. Kemudian ceritanya itu singkat dan bergerak cepat. Selanjutnya, karakter tokoh itu tidak diuraikan secara terperinci. Gaya penceritaannya itu secara lisan. Pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Yang terakhir, pendahuluan dan langsung. Itu Bu, ciri-cirinya Bu. Oh, iya, baik. Terima kasih Sugiyartini sudah menyimpulkan. Baiklah, satu orang lagi menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Siapa ada Uji? Silakan Mas. Mikrofonnya dihidupkan dulu. Ya Bu, saya Bu, unsur Ya. Bu. Terdiri dari tema, penokohan, watak, alur, latar, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa, Bu. Iya, pintar ya. Semua anak-anak prosa ini pintar, hebat, luar biasa. Ibu bangga pada kalian. Baiklah, ada yang ingin bertanya terkait pelajaran kita hari ini? Ada yang belum jelas, belum paham? Silakan bertanya. Jelas, Bu. Udah jelas, ada Bu. Sudah jelas semua ya? Alhamdulillah kalau jelas. Oh. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah menyimpulkan pelajaran hari ini. Jadi, Ibu cukupkan dulu materi pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Minggu depan kita lanjutkan lagi dengan pelajaran atau materi menceritakan kembali isi cerita fabel. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Silakan Riza Arif pimpin doa, Nak. Ya, Nak Riza, silakan pimpin doa, Nak. Ya, Bu. Ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Iya, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih sudah ikut belajar. Di rumah jangan lupa untuk selalu belajar dan tetap jaga protokol kesehatan.
Baiklah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.